Dan ini dirasakan oleh Buya. Didikan sebagai ayah, sebagai ibu, ya, dirasakan oleh Buya. Ini didikannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buya ajarkan kepada anak-anak. Umi, ibu, ya, ibu. Sampai mendidik itu sengaja mendidik. Kalau nitipin duit, ya, nitipin duit, duitnya sama. Yang satu untuk Buya, lagi kecil nih. Yang satu agar disampaikan ke saudara Buya. Duitnya sama, 1000 perak sama. Tapi Umi mewanti-wanti, ya, yang di sebelah kanan adalah buat kamu, yang di sebelah kiri, dan kasihkan sama si Anu. Itu jangan salah, jangan tertukar itu. Padahal kita sama-sama sajalah 1000 perak. Saking apa? Saking mendidik keamanahan seperti itu. Allah. Sehingga dalam hal seperti itu juga kita takut karena dididik seperti itu. Jangan menggunakan amanah orang lain tanpa izin yang menitipkannya, tanpa izin yang punyanya. Lalu apa ayah ini mendidikmu, ya? Jangan sampai kamu memakan dan menggunakan untuk pribadi kamu, keluargamu dari harta zakat dan dari titipan orang yang ikut berjuang di jalan Allah. Subhanallah. Kamu harus cari duit sendiri untuk kamu, untuk keluargamu, kan? Harus bisa bisnis. Itu sampai dididik dari kecil, dagang es. Masa anak ulama besar Mama Kiai Ahmad Toha itu dari kecil, itu dari SD, dari Nanjung, itu tukang Nanjung bawa es, itu belajar dididik, ya. Dagang bala-bala, dagang jambu, ke sekolah, dagang minyak wangi, gitu kan. Lalu kesininya yang sudah ya agak dewasa lah, keluar SD, dagang sarung, dagang pakaian, ngambil dari Pekalongan. Masya Allah, dididik belajar apa? Ternak ayam kampung, merpati, kan, kelinci, marmot. Dididik bagaimana, ya, apa? Ngarit, gitu kan, ambil rumput. Dididik tani. Subhanallah, didikan orang tua begitu sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Jangan gengsi dagang sebagai anak ulama besar, kan? Jangan gengsi, jangan. Sehingga dari kecil, maaf Buya bersyukur kepada Allah, Buya dari kecil sudah banyak duit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Salatan wa salaman daim
متلازمين إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلود والسلام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم خصوصا أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang mulia dan segenap saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada, terkhusus yang sebangsa setanah air, yang seluruhnya sangat Al-Fakir cintai, sangat Al-Fakir muliakan, sangat Al-Fakir doakan. Semoga kita semua hamba-hamba Allah, umat Islam dimanapun berada, terkhusus bangsa Indonesia, selalu ada dalam lindungan Allah semuanya, dihujani oleh Allah selamanya dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan barokahnya, dengan hujan ampunannya, dengan hujan maghfirahnya, dengan hujan hidayahnya dan taufiknya, dengan hujan pertolongannya, dengan hujan anugerahnya, dengan hujan rizkinya, dengan hujan nikmatnya, dan semuanya dijauhkan dari segala musibah dan fitnah, dari segala penyakit dan wabah. Dan semoga umur kita semua dipanjangkan oleh Allah dengan kesehatannya dan keafiahannya, dan limpahan rahmat dan keberkahan, limpahan anugerah rizki dan kenikmatan, juga kebahagiaan. Terkhusus semoga iman dan Islam kita ditetapkan oleh Allah dan dinaik-naikkan derajatnya sampai kepada martabat ihsan yang paling tinggi. Dan semoga di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah yang paling tinggi derajatnya, dan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaatnya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan syafaatnya para wali, para ulama, para syuhada dan para salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga leluhur kita, para pejuang-pejuang kemerdekaan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditinggikan derajatnya di sisinya. Semoga diampuni segala dosanya, ditutupi semua aibnya, dan diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, diterima segala pengorbanannya dalam mengabdi kepadanya, dan segala pengorbanannya dalam membangun kemerdekaan secara total. Para jamaah yang mulia, pengajian kali ini di Majelis Ta'lim Bersatu Bandung Selatan, kita bersama-sama mengingat
Yang pertama, kita mengingat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana tahun baru ini mengingatkan kita umat Islam seluruhnya kepada hijrah. Yang kedua, kita mengingat perjuangannya dan pengorbanannya para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang dua-duanya punya makna yang sama, karena hijrah adalah perjuangan kemerdekaan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya menyatakan hijrah itu adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah hakikatnya hijrah. Menjauhi larangan Allah maknanya adalah membebaskan diri dari segala hal yang menjajah kepada diri kita manusia. Karena ketika diri kita dijajah, maka kita akan tunduk kepada penjajah. Allah lah yang memerdekakan hamba-hambanya dari segala bentuk penjajahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang membebaskan manusia dan bangsa jin dari segala bentuk penjajahan. Selama manusia dijajah, dia akan tunduk kepada penjajahnya. Selama tunduk kepada penjajahnya, dia akan maksiat kepada Allah Tuhannya. Kalau dia maksiat kepada Allah Tuhannya, artinya melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka dia artinya belum hijrah. Maka dia masih terancam dengan ancaman-ancaman Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Yang pertama, ancaman di dunia. Yang kedua, ancaman di alam kubur. Yang ketiga, ancaman di akhirat. Yang keempat, ancaman di neraka. Ancaman di dunia dengan apa? Orang yang belum hijrah, artinya orang yang masih terjajah, yang belum merdeka dirinya, diancam oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda di dunia dengan warna-warni musibah, warna-warni fitnah, dan juga hilangnya keberkahan
Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita hamba-hambanya dalam firman-Nya. Berapa banyak Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagai umatnya bahwa kerusakan di lautan dan di daratan semua adalah faktor penyebabnya perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang daripada aturan Allah, yaitu warna-warni kemunkaran, warna-warni maksiat. Maka diwajibkan oleh Allah dakwah, diwajibkan oleh Allah amar bil ma'ruf nahi anil munkar, diwajibkan oleh Allah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, agar kita terhindar dari melakukan kemunkaran dan melakukan maksiat, melakukan warna-warni kezaliman, yang itu semua menyalahi aturan Allah, itu semua dilarang oleh Allah, dan itu semua menunjukkan bahwa diri kita masih dijajah. Dan perbuatan itu semua mengundang warna-warni musibah, warna-warni fitnah dalam hidup. Ini akibat daripada manusia tidak merdeka, manusia tidak berhijrah. Kenapa? Karena semua aturan Allah menggiring setiap hamba-hambanya kepada satu kehidupan yang thayyibah, yang sangat thayyib sekali, yang sangat baik sekali. Kehidupan yang selamat, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia, kehidupan yang suci, kehidupan yang terpuji, kehidupan yang kuat, kehidupan yang cerdas, kehidupan yang maju, kehidupan yang unggul, kehidupan yang wangi, kehidupan yang sempurna, yang disebut dengan al-insanul kamil, manusia sempurna. Maka sebaliknya, ketika manusia menyalahi aturan Allah, maka manusia akan menemukan sebaliknya yang barusan, akan menemukan banyak stres, banyak galau, kesedihan, ketakutan, keraguan, banyak menemukan warna-warni kerugian-kerugian, kehinaan. Ini di dunianya. Orang yang menyalahi aturan Allah pasti akan seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh seseorang daripada
perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan Allah bukan cuma berefek negatif bagi pelakunya saja, maka bisa saja juga efek negatifnya melebar, menimpa orang-orang yang tidak berdosa. Nah, catat oleh kita. Catat oleh kita. Salah satu contoh, kita berbicara sekarang dari soal kebersihan yang diperintahkan oleh Allah, bahwa Allah memerintahkan kepada kita hamba-hambanya agar kita itu selalu menjaga kebersihan. Badan kita jangan kotor, jangan ada najis di badan kita, jangan ada hadas di badan kita. Ini salah satunya ini. Apalagi kalau diperluas makna kebersihan. Jasad kita ini harus terbebas dari makanan minuman yang haram, yang syubhat. Pakaian juga begitu, harus bersih juga dari najis, dari syubhat dan dari haram. Tempat kita juga begitu, rumah kita, tanah kita, kendaraan kita. Lebih mendalam lagi berbicara kebersihan yang diajarkan oleh Allah, hati kita harus bersih dari kemusyrikan, harus bersih dari kekufuran, harus bersih juga dari keraguan, harus bersih dari apa? Niat-niat yang buruk, harus bersih dari kebodohan, harus bersih dari apa lagi? Harus bersih dari sifat-sifat hati yang tercela, dari ujub, dari riya, dari takabur, dari buruk sangka, ya, dari memusuhi sesama, merendahkan sesama, dari dendam, dari sifat marah. Allah, 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 Allah. Dari hasad atau hasud, dari seluruh sifat-sifat hati yang tercela, harus bersih. Ini kemerdekaan yang total. Kalau berbicara tentang kebersihan saja, dari satu sisi saja, maka kita akan tahu, ketika kita tidak menjaga kebersihan, maka kita akan tertimpa kerugian. Akan tertimpa kerugian. Salah satu contoh, badan kita setiap hari oleh Allah diperintahkan dicuci minimal anggota wudhu. Mulut dicuci, ya, giginya dibersihkan,
dengan kumur, dengan siwak. Itu kan kalau dalam wudu, lubang hidungnya dibersihkan dengan istinsyak, ya, tangannya dibersihkan sebelum digunakan untuk mengambil air, ya, untuk berwudu, agar tangan yang menyentuh anggota badan benar-benar suci dan airnya juga benar-benar terbebas dari penyakit, dari bakteri yang ada pada tangan. Terus kita sebagai hamba Allah juga diperintahkan agar memotong kuku kita setiap hari Kamis sore atau Jumat pagi atau hari Senin. Jangan panjang kuku kita. Kenapa? Agar terbebas dari hinggapnya penyakit di bawah kuku ini, bakteri-bakteri yang tanpa disadari karena tangan suka dipakai kerja, ngambil itu ngambil ini, yang boleh jadi di tangan kita bersemayam di situ bakteri, apalagi di bawah kuku yang sulit dibersihkannya. Maka dengan cara dipotong kukunya. Sehingga tidak susah membersihkan yang di bawah kuku. Lalu sehari semalam kita diperintahkan sholat 5 waktu, sedikitnya sehari semalam anggota wudhu ini harus dicuci 5 kali. Itu sedikitnya. Dengan apa? Dengan wudhu. Belum berbicara mandi yang disunnahkan, belum berbicara mandi wajib. Karena Allah Ta'ala memerintahkan dengan perintahan yang sunnah, bahwa kalau kita mau melakukan salat wajib itu disunnahkan mandi. Ya, kalau badan ini berkeringat apalagi bau, ya, maka disunnahkan mandi. Kalau kita mau berkumpul dengan sesama disunnahkan mandi. Fahami ini oleh kita. Ini perintah Allah. Ya, ini aturan Allah dalam hidup. Ya, aturan Allah dalam hidup kita hambanya. Ini lagi berbicara wudhu saja. Anggota wudhu kan ini, ya, wajah, tangan, kepala, telinga, kaki. Yang biasa terbuka. Dalam kehidupan manusia sehari-hari galibnya terbuka. Khususnya bagi laki-laki, kan? Ini biasa terbuka. Tentunya kalau terbuka tidak aman dari debu. Yang mana debu boleh jadi membawa bakteri, nempel, ya, di wajah. Kalau baju kan tinggal buka bajunya, tinggal lepas bajunya. Tapi kan wajah kita ini kalau tidak dicuci, bakteri akan nempel di wajah. Apalagi tangan yang digunakan, ngambil itu, ngambil ini, akan nempel di kepala, akan nempel di telinga, akan nempel di kaki.
Maka kita sebagai hamba Allah, umat Islam, diperintahkan setiap hari itu membasuh anggota-anggota yang terbuka ini, yaitu dengan wudhu. Berapa kali? 5 kali. Ketika kita mau wudhu, maka disunahkan mencuci tangan dulu, agar tangan ini terbebas dari bakteri. Ketika kita menggunakan tangan dipakai mengambil air, ya, dipakai centongnya ini tangan, otomatis air yang ada di tangan ini sudah terbebas dari hal yang merugikan, yaitu yang mengakibatkan penyakit. Lalu sebelum membasuh wajah, kita diperintahkan juga membasuh mulut kita, berkumur, dan di situ disunnahkan bersiwak. Apa siwak itu? Membersihkan mulut, gigi dibersihkan dengan siwak yang di kayu. Siwak itu ternyata sekarang terbukti menurut penelitian ilmu kesehatan, di situ ada zat yang bisa membunuh bakteri. Sehingga mulut ini akan aman dari bakteri. Gigi ini akan selalu sehat dan kuat. Bahkan ada doanya kalau kita bersiwak, meminta kepada Allah agar gigi kita diputihkan, meminta kepada Allah agar ini batang-batangnya dikuatkan, kan? Gusi-gusinya itu dikuatkan, termasuk gerahamnya. Dan para ulama membahas bahwa khasiat daripada menggunakan siwak ini diantaranya adalah agar mulut ini berkah, dan juga khasiatnya Allah akan menjaga lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang tidak baik diucapkannya. Dan Allah akan memberikan kefasihan dalam berbicara. Jadi berbicara itu akan fasih, dan berbicara itu akan dimengerti oleh orang lain. Itu barokah dari menggunakan siwak. Ini yang jelasnya saja, yang real menurut ilmu kesehatan, siwak itu bisa membunuh kuman-kuman yang ada di mulut, bukan cuma membersihkan saja. Itu sebelum wudhu. Berarti sebelum wudhu membersihkan mulut, membersihkan gigi sehari semalam. Kalau berbicara wudhu saja yang berkaitan dengan salat yang 5 waktu, berarti sudah 5 kali membersihkan mulut, membersihkan gigi. Itulah muslim. Sehingga mulutnya aman, tidak tercium aroma bau. Mulutnya aman dari bakteri. Tidak khawatir juga menularkan bakteri kepada yang lain. Apa yang dipegang oleh muslim, apa yang dikunyah oleh muslim, Masya Allah, aman semua. Air yang digunakan aman. Lalu sebelum ke wajah, maka hidung juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Subhanallah, bayangkan
Maka kalau ada penyakit, kalau ada bakteri kuman yang bersarang di hidung, ya, bukan cuma terhalang ini udara kotor ini dengan bulu hidung. Yang hikmatnya Allah menciptakan bulu hidung itu untuk menyaring, ya, udara-udara yang kotor agar jangan masuk ke pernafasan. Kalaupun bakteri masuk sampai di mana? Sampai di bulu hidung itu. Tapi kita sebagai hamba Allah yang muslim diperintahkan oleh Allah membersihkan hidung. Sehari semalam minimal 5 kali bersihkan hidung. Bukan cuma hidung akan bersih dari apa? Ingus. Atau apa? Ingus kering korong. Ya. Tapi juga akan terbebas dari penyakit yang merugikan diri kita, yang merugikan yang lain. Kalau tangan kita di kuku ini ada penyakit yang bersemayam, kita akan rugi. Ketika salaman dengan yang lain, megang makanan lalu dikasihkan sama yang lain, menyentuh pakaian orang lain, maka tanpa disadari kita akan menularkan penyakit kepada yang lain, dan ini merugikan yang lain. Tapi subhanallah, dengan ketaatan kita kepada Allah, kalau kita melakukan perintah Allah dengan baik, dari sisi ini saja artinya kita sudah membebaskan diri dari hal-hal yang merugikan kita, yang menjadikan penyakit bagi kita dan merugikan bagi orang lain. Bayangkan, ini ajaran Allah kalau kita taati. Setelah itu barulah membasuh wajah, dan disunnahkan, bahkan dalam madhab yang lain diwajibkan digosok-gosok semua anggota wudhu. Bukan cuma hanya disiram saja wajah kita dengan air, anggota wudhu kita dengan air, tidak, tapi juga digosok-gosok semua anggota wudhu. Sehingga kalau di sini nempel daki, kalau di sini nempel kotoran, kalau di sini ada bakteri, ya, dengan digosok-gosok, dan disunnahkan 3 kali diulang-ulang, digosok-gosok, subhanallah, 3 kali dibasuh, maka ini artinya secara logika akan terbebas wajah kita, terus semua anggota, ya, wudhu kita dari penyakit, dari bukan cuma dari kotoran, dari daki saja, tapi juga dari penyakit, dari bakteri, dari kuman. Subhanallah. Ketika wajah kita bersentuhan dengan keluarga, tangan kita, masya Allah. Ketika kaki kita berpijak di tempat siapa saja, di kasur siapa saja, di rumah siapa saja, aman. Tubuhnya orang Islam itu aman. Kenapa? Karena orang Islam itu dididik oleh Tuhannya dengan didikan kebersihan yang total. Dididik dengan wudhu, dididik dengan mandi. Subhanallah. Bayangkan oleh kita ini, kepala diusap, ya, sambil ditekan. Dengan apa? Dengan telapak tangan kita yang basah dengan air, sehingga kepala ini akan bersih. Kan disunnahkan seluruhnya, ya, disunnahkan seluruhnya, agar seluruhnya terjaga, aman, bersih, selalu dingin kepala ini. Apalagi di siang hari, kan, kepanasan, berpikir sehari semalam, didinginkan dengan air wudhu. Allah
Telinga kita juga sama begitu. Ya, luarnya, dalamnya dibersihkan. Kaki juga kita begitu. Bahkan Imam Al-Ghazali dan para ulama yang lainnya menganggap baik kalau leher kita ini juga dibersihkan. Dianggap baik itu. Kenapa? Kalau dilihat dari sisi kesehatan, umumnya manusia lehernya terbuka, dan di leher ini ada saraf yang harus dijaga. Maka dalam wudhu sekaligus ini lehernya digini, sambil diremas digini nih. Coba lihat sini. Hei, hei, hei. Diremas begini supaya dakinya hilang. Kalau di sini ada apa? Bakteri juga lenyap. Masya Allah, sambil diremas-remas. Walaupun jumhurnya para ulama, ini jumhurnya para ulama tidak menetapkan bahwa itu adalah sebagai sunnah. Tapi para ulama tentu mengenal kepada faktor-faktor penyebab kesehatan manusia. Ketika melihat kebiasaan manusia terbuka lehernya, lalu debu yang kotor bisa nempel juga di leher. Kalau kepala sudah bebas dengan wudhu, nanti ada yang di leher masih nempel. Dan di sini kan ada saraf juga yang harus dijaga. Maka alangkah baik kalau sekalian wudhu, lehernya juga dibersihkan. Dari sisi kesehatan tentu dianggap baik. Dan Al-Imamul Ghazali sebagai profesor, termasuk di dalam ilmu kesehatan, maka para ulama-ulama di kita, umat Islam di Indonesia, yang bermadhabkan Al-Imam Syafi'i, itu mengikuti kepada arahannya Al-Imamul Ghazali. Lehernya jadi besar, sedikit, Andai kata, oh ini nggak ada keterangannya, umpamanya, itu kan, tentang mengusap leher itu, tidak masalah. Karena dari sisi ilmu kesehatan ini bagus sekali. Allah. Kalau membasuh tangan kan sunnah dilebihkan. Membasuh kaki juga sunnah dilebihkan ke betis, ke atas, dan digosok-gosok. Dan di jari jemarinya, di bawahnya sunnah dibersihkan, kan, dengan kelingking gitu kan. Tuh, dibersihkan. Maka tubuh umat Islam itu aman dari hal-hal yang menimbulkan penyakit, yaitu yang merugikan dirinya sendiri, bahkan bisa merugikan yang lain. Subhanallah, kan? Bulu ketek harus dicabutin, bulu seputar apa itu pohon bambu, itu harus dicabutin, yang disebut bulu anah, ini berbicara laki lagi itu kan, dan seputar sumber air itu kan juga harus dibersihkan. Subhanallah. Kenapa? Kalau dalam ilmu kesehatan tentu akan terdeteksi bahwa keringat ini bisa masuk ke ketek, keringat bisa turun ke wilayah, kan, yang bawah itu, kan, wilayah vagina. Nah, lalu kalau keringat ini membawa debu yang kotor, di situ ada bakteri, nanti bersemayam di situ. Nah, ini berbahaya kalau bersemayam di ketek dan di wilayah itu. Kenapa?
ini bisa menyerang saraf yang ada di tangan, sehingga nanti tangan tiba-tiba lumpuh. Ya, ada bermasalah di tangannya, ya, sehingga lemah kekuatan tangannya. Sementara tangan ini sangat diperlukan untuk bekerja. Lalu kalau ada di seputar vagina, ini bisa ke saraf ini nih, ya, kaki menyerang dan bisa menyerang ke vagina. Nah, ini bisa fatal. Akhirnya nanti bisa lemah dalam jalan. Jadi kakinya nanti bermasalah. Banyak penyakit tidak disadari, seringnya terjadi penyakit dalam tubuh manusia karena bakteri yang sudah menyerang lewat keteknya itu, menyerang lewat wilayah pangkal kakinya itu. Yang tadinya bakteri itu nempel, debu, dibawa dengan keringat, masuk ke ketek, masuk ke mana lagi? Ke wilayah vagina. Akhirnya terjadi banyak yang lumpuh itu pohon sampelnya. Ya. Banyak yang tidak berfungsi, masih muda tidak berfungsi. Ya. Itu namanya tua sebelum waktunya. Nah, banyak yang tidak sadar apa yang menjadi faktor penyebab. Makanya bersihkan. Jangan lewat 40 hari itu. Cabutin itu. Itu salah satu hikmah Allah menciptakan bulu ketek. Satu, untuk menjaga, menyaring, ya, jangan sampai menyebar kemana-mana. Yang kedua, agar kita mendapatkan pahala dari sisi mencabutnya. Jadi mencabut bulu ketek kita jadi dapat pahala. Nanti tumbuh lagi yang baru. Ya. Subhanallah. Kalau yang di bawah jangan dicabut. Ya, dikerok gitu. Ya, dikerok, kecuali wanita kalau kuat. Kalau tidak kuat ya kerok juga lah. Allah. Ini baru satu sisi saja berbicara wudu, gunting kuku, gitu kan? Kalau punya kumis jangan terlalu panjang, harus didawung. Kalau istilah orang Sunda, dipotong ujungnya, jangan melebihi ini merahnya bibirnya, ya, jangan. Nah, boleh berkumis tebal boleh, dan tapi jangan sampai panjang. Kenapa? Karena bulu ini kalau ada keringat, apalagi tadi ada debu yang di situ ada bakterinya nempel, nanti tersaring dengan apa? Dengan kumis. Salah satu hikmah kumis begitu. Begitu turun itu tidak langsung ke mulut yang nantinya bakal termakan, tidak, dihalangin oleh Allah dengan apa? Dengan kumis. Itu hikmah kumis. Ya. Tapi jangan panjang. Kenapa? Karena tetap kadang-kadang kita lupa. Akhirnya kalau kita minum, ya, lihat. Kalau kita minum kumisnya terlalu panjang, sebelum ya bibir menyentuh air, maka yang lebih dulu apa nantinya? Kumis yang menyentuh air. Kalau kumis menyentuh air lalu kita lupa ya, mencuci kumis tersebut, sehingga di kumis itu tanpa disadari sudah bersemayam bakteri, maka bakterilah yang lebih dulu ya, nempel di air. Maka ketika kita minum air itu sebetulnya sudah tidak sehat. Kalau air itu diminum sama yang lain juga tidak sehat. Tapi ketika kumisnya dipotong jangan terlalu panjang, maka ya, ketika minum kumisnya tidak ikut-ikutan masuk nyemplung ke air. Subhanallah.
Bayangkan ini ajaran Islam begitu agungnya. Ternyata semua ajaran Allah itu menguntungkan. Maka ketika menyalahi ajaran Allah merugikan. Pahami oleh kita? Segala aturan Allah itu juga menjadikan kita terpuji. Kalau menyalahi aturan Allah, kita akan tercela. Allah melarang kita berdusta. Ya. Satu saja kalau kita berdusta dilanggar oleh kita, maka kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Kalau sudah tidak dipercaya, rugi kita. Akan kesulitan kita. Butuh duit 2.000 perak aja mau minjem ke si A dan si B, tidak ada yang ngasih minjem. Kenapa? Kita suka bohong. Kita menyebarkan berita itu, berita ini, tidak ada yang percaya. Kenapa? Kita suka bohong. Satu saja dilanggar oleh kita aturan Allah. Allah melarang dusta. Lalu kita berdusta, hilang kehormatan kita. Masya Allah. Kita akan menjadi manusia yang tercela. Orang tidak percaya. Apalagi kalau hilang keamanahan. Kita suka berkhianat kepada amanah. Siapa orang yang mau percaya sama kita? Mau minjem 2.000 perak juga tidak akan ada yang ngasih. Apalagi minjem 2 miliar. Dan orang akan ketakutan mau nitip duit sama kita. Tapi ketika kita betul-betul amanah, terjaga keamanahan ini, gak berani mengkhianati walaupun sepeser pun. Jangankan 2.000 perak, puluhan miliar orang akan tenang menitipkannya di kita. Puluhan miliar tenang. Gak perlu dengan apa? Gak perlu dengan jaminan. Gak perlu dengan jaminan. Dan ini dirasakan oleh Buya. Didikan sebagai ayah, sebagai ibu, ya, dirasakan oleh Buya. Ini didikannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buya ajarkan kepada anak-anak. Umi, ibu, ya, ibu. Sampai mendidik itu sengaja mendidik. Kalau nitipin duit, ya, nitipin duitnya sama. Yang satu untuk Buya, lagi kecil nih. Yang satu agar disampaikan ke saudara Buya. Duitnya sama, 1.000 perak sama. Tapi Umi mewanti-wanti, ya, yang di sebelah kanan adalah buat kamu, yang di sebelah kiri dan kasihkan sama si Anu. Itu jangan salah, jangan tertukar itu. Padahal kita sama-sama sajalah 1.000 perak. Saking apa? Saking mendidik keamanahan seperti itu. Allah. Sehingga dalam hal seperti itu juga kita takut karena dididik seperti itu. Jangan menggunakan amanah orang lain tanpa izin yang menitipkannya, tanpa izin yang punyanya. Lalu apa ayah ini mendidikmu, ya? Jangan sampai kamu memakan dan menggunakan untuk pribadi kamu, keluargamu dari harta zakat dan dari titipan orang yang ikut berjuang di jalan Allah. Subhanallah. Kamu harus cari duit sendiri untuk kamu, untuk keluargamu, kan? Harus bisa bisnis. Itu sampai dididik dari kecil, dagang es. Masa anak ulama besar, Mama Kiai Ahmad Toha, itu dari kecil, itu dari SD, dari Nanjung, itu tukang Nanjung, bawa es, dia belajar dididik, ya. Dagang bala-bala, dagang jambu,
ke sekolah, dagang minyak wangi gitu kan. Lalu kesininya yang sudah ya agak dewasa lah, keluar SD, dagang sarung, dagang pakaian, ngambil dari Pekalongan. Masya Allah, dididik belajar apa, ternak ayam kampung, merpati, dan kelinci, marmot, dididik bagaimana ya apa, ngarit gitu kan, ambil rumput, dididik tani. Subhanallah, didikan orang tua begitu sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Jangan gengsi dagang sebagai anak ulama besar, kan? Jangan gengsi, jangan. Sehingga dari kecil, maaf Buya bersyukur kepada Allah. Buya dari kecil sudah banyak duit, diambil sama ibu Umi, diambil. Sampai dari kecil sudah punya tanah luas. Ya, kakak-kakak semuanya pasti akan tahu. Tuh di Pasir Odah tuh, dan Pasir Odah itu penuh dengan pohon cengkeh. Dari kecil itu sudah punya itu. Karena hasil dari ayam dijual ayamnya. Ya. Subhanallah. Terus dibelikan kepada tanah. Sudah punya tanah, dia masih kecil itu udah punya tanah, udah punya itu, udah punya ini. Allah. Nah sampai sekarang, sehingga rasa takut itu terus menghantui kalau ada duit titipan orang. Dan ada uang zakat, kita hanya mengelola saja, kembalikan lagi kepada mustahiknya. Dan agar tepat ini titipan orang-orang yang zakat itu tepat, karena banyak sekali juga yang memang karena keawamannya sehingga ketika memberikan itu tidak sesuai dengan mustahiknya yang sebetulnya. Atau ketika jamaah ingin supaya lebih baik ini dalam nilai ya, derajat pemberian kepada mustahik, dilihat mustahik yang betul-betul lebih bagus ini didahulukan untuk dikasih kan. Nah seperti itu. Dan ini terasa nah, sehingga Buya mengajarkan sama anak-anak Buya sendiri, ketika mereka merasa kaget, kenapa kalau Buya minjem duit sama orang lain tanpa dengan jaminan apa-apa, minjem 5M, minjem itu udah biasa itu. Orang tidak pernah meminta apa jaminannya. Orang tidak pernah bertanya-tanya. Bukan cuma orang muslim, non muslim bisa ditanya tuh. Di Sumedang ada toko material besar Sinhin. Tuh di Bandung ada toko lampu yang besar itu Singko tuh di dekat jalan ABC itu. Itu sampai ratusan juta kalau ngambil dikasih harganya murah. Subhanallah. Setiap Buya ke sana masuk waktu sholat udah disediain sajadah di kamar khususnya. Padahal dia itu bukan agama muslim. Masya Allah. Hormat, percaya. Padahal ngambil lampu itu ratusan juta itu untuk pesantren itu. Nggak pernah mau tanya. Tuh lihat di Bandung si Ko Penyen itu ya, yang reparasi mobil. Itu kalau Buya masuk mobil, beberapa mobil, pokoknya Buya silahkan kapan saja Buya mah masukkan ke sini. Nah, urusan bayar nggak usah mikirin apa-apa. Kalau sampai umpamanya tidak terbayar halal. Sampai gitunya coba.
Sini si Inkopenien ini. Itu kan sampai ratusan juta kalau mobil masuk ke sana. Subhanallah. Gak pernah nanyain. Anak-anak kan kaget, kenapa kok begitu? Non muslim saja ratusan juta tuh. Gak khawatir hilang uangnya. Dan kalau minjam duit berapa? 3 miliar aja lah. Sampai kepala-kepala bank itu berdatangan ke Buya, nawarin duit, nggak usah susah-susah, mau minjem berapa puluh M dikasih. Tapi nggak pernah, mana Bapak Buya punya hutang di bank? Tanyakan ke seluruh bank. Allah. Ada yang memaksa-maksa ke Buya, memaksa-maksa itu kan? Ada yang memaksa-maksa, silakan. Memaksa-maksa nggak apa-apa tuh di bank BSI itu, ya. Ayo tuh ngambil mobil, ya. Ambil mobil. Ambil lewat Jarun BSI itu. Datang ke rumah. Kepala banknya pada datang ke rumah. Kan orang kalau mau minjem duit 100 juta saja susah. Ini mau minjem berapa puluh M. Dan belum pernah kayaknya catatan, kecuali mungkin orang-orang tertentu, kalau mau ngambil duit dari ATM sampai dibobok ATM-nya tengah malam di waktu libur, kecuali Buya. Dan butuh duit ini waktu libur malam lagi, telepon orang banknya, Bu, butuh duit ini. Kan tidak mungkin ngambil ke bank, hanya dibawa kuncinya itu, dibuka ATM-nya. Dan ngambil ratusan juta. Coba. Kira-kira pernah dengar cerita itu gak? Kan ini Buya seperti itu. Saking apa? Saking percaya. Maka Buya ketika menjawab pertanyaan anak-anak itu kan, kuncinya di mana? Kuncinya adalah dalam sifat-sifatnya Rasulullah. Apa sifat Rasul? As-sidq, jujur. Apa sifat Rasul? Al-amanah. Kalau sudah amanah, orang gak khawatir. Mau titip duit berapa saja gak tahu itu apa, gak khawatir. Dan ketika dia memerlukan, bener uangnya ada. Bukan oh maaf kaangoheula, enggak. Lihat uangnya ada loh, kan? Jemaah haji berapa ratus orang kalau mau pergi haji, bahkan ribuan yang titip uang, bukankah begitu di Buya? Ribuan yang titip uang itu, bukan 100-200 yang titip uang buat pergi haji itu, yang belum sampai kepada pembikinan porsi, ya. Ketika dia mau bikin porsi, udah naruh 15 juta, tinggal nambah 10 juta, mamanya 25 juta, dia cuma bawa uang 10 juta, jadi nggak ada yang dipersulit, kan? Kenapa? Uangnya ada kok, tercatat rapi pakai buku tabungan semuanya. Berapa banyak dari Banjaran yang ikut, berapa banyak dari berbagai daerah yang ikut, sampai nanti buat bekal di Mekah segala macam. Buya yang ngambil dari ATM. Nah, kuncinya di situ kuncinya. Tapi kalau sekali kita tidak amanah, ada titipan orang, hak orang lalu kita gosok, ingat ini. Ini akan menghancurkan kehormatan kita. Buyar kepercayaan orang itu. Orang akan ketakutan, walaupun sorban di kepala kita segede ban truk, walaupun tasbihnya 1000 panjang, walaupun jubahnya ya, begitu bagus, ya, walaupun pesantrennya besar, santrinya banyak, orang tetap tidak akan percaya. Karena akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bukan harus ada di pesantren, harus ada dalam jiwa dan raga kita. Bukan harus ada di sorban, bukan harus ada di plang, bukan harus ada di kartu nama, bukan harus ada di pakaian atau di tasbih, tidak, tapi dalam jiwa dan raga kita.
walaupun bukan ustadz, tapi dia amanah dan jujur, orang akan tenang ketika menitipkan apapun pada dirinya. Orang akan tenang. Ini Buya ajarkan, dan Buya ini rasakan, ajarkan sama anak-anak. Jaga. Karena semua ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW semuanya menguntungkan, semuanya menjadikan kita terpuji, semuanya menjadikan kita untung, menjadikan kita mulia, menjadikan kita unggul, menjadikan kita suci, menjadikan kita sehat, kuat, cerdas, terdepan, sampai kita bisa menjadi manusia sempurna, yang mana ini tidak bisa diraih kecuali oleh orang yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Karena dalam semua aturan Islam, aturan Allah dan Rasulullah SAW, semuanya adalah kunci kesuksesan di situ, kunci keselamatan, kesehatan, kekuatan, kunci keterpujian di situ, kunci keunggulan di situ, kunci kewangian di situ, kunci kemuliaan di situ. Artinya kalau kita menyalahi aturan Allah, nah kita akan menemukan berbagai kerugian. Inilah perlunya hijrah. Hijrah itu yang hakiki adalah kita hijrah dari segala yang dilarang oleh Allah. Dan disitulah kemerdekaan yang total. Dan kemerdekaan yang total inilah yang diperjuangkan oleh semua Rasul, lalu diperjuangkan oleh para ulama setelahnya, diperjuangkan oleh para wali, para syuhada dan para solehin. Kemerdekaan inilah yang harus diwasiatkan satu sama lain. Apa kunci kemerdekaan? Ketakwaan. Tanpa takwa tidak mungkin manusia merdeka secara total. Faham? Faham? Karena ketakwaan adalah satu-satunya cara bagaimana manusia memerdekakan dirinya dari segala bentuk penjajahan. Yang mana penjajahan itu yang pertama adalah setan, penjajah itu. Yang kedua adalah hawa, keinginan. Yang ketiga adalah nafsu. Yang keempat adalah dunia. Itulah penjajah yang hakiki. Sebetulnya Belanda dan Jepang itu bukan penjajah, Portugis itu bukan penjajah, Inggris itu bukan penjajah. Penjajah adalah setan yang mengganggu hatinya dan akal pikirannya. Ketika dia dijajah oleh setan, artinya dia tunduk kepada keinginan setan, maka dirinya dia otomatis terjajah, dan ketika itulah dirinya juga akan menjadi penjajah bagi yang lainnya. Pahami oleh kita. Yang menjajah mereka itu adalah keinginannya, yang menjajah adalah nafsu amarahnya, yang menjajah adalah dunia. Ketika jiwa mereka terjajah oleh itu, maka mereka akan tunduk kepada keinginannya sendiri, tunduk kepada hawa, karena kepada nafsu amarahnya, dan mereka akan tunduk kepada dunia. Maka saat itulah mereka yang terjajah dan akan menjajah kepada yang lainnya lagi. Maka kemerdekaan dalam dirinya itu tidak ada. Dan dia akan menjadikan orang lain terjajah, dan orang lain juga tidak merdeka. Dan orang lain yang terjajah akan menjadi penjajah lagi kepada yang lainnya. Tidak ada yang bisa memerdekakan dari segala bentuk penjajahan yang hakiki kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda.
Bahwa inilah adalah hakikat hijrah yang dimaksud. Bukan hanya pindah tempat, tapi hijrahnya alam pikiran, hijrahnya hati, hijrahnya niat, hijrahnya etika, hijrahnya perbuatan, hijrahnya ucapan. Dari yang tadinya menyalahi aturan Allah, hijrah kepada mengikuti aturan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini perlu dicatat oleh kita semua. Maka para proklamator kemerdekaan secara total adalah para rasul. Setelah para rasul, para ulama-ulama Allah, para syuhada dan para solehin, beliau-beliaulah para proklamator kemerdekaan. Beruntunglah di Indonesia, bahwa di Indonesia hadir para proklamator kemerdekaan, para pembebas manusia dari segala bentuk penjajahan. Beliau para wali-wali Allah hadir di Indonesia. Para ulama-ulama Allah hadir di Indonesia, memerdekakan manusia bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Maka lahirlah di Indonesia periode keulamaan dan kewalian, periode kesyahidan, kesyuhadaan, periode kesolehan. Masya Allah. Maka Indonesia berubah dari tadinya terjajah, merdeka. Fahami oleh kita, jiwanya mudah merdeka dari penjajahan syaitan, jiwanya udah merdeka dari penjajahan hawa dan nafsu, jiwanya merdeka dari penjajahan dunia. Lahirlah di Indonesia ini orang-orang soleh, bahkan tingkatan wali-wali Allah. Ini manusia-manusia yang betul-betul sudah merdeka, lalu memerdekakan lagi yang lainnya. Subhanallah, Allah ditambah lagi, ditambah lagi para ulama, para aulia, para syuhada dan para solehin umat Islam di Indonesia. Dengan apa? Dengan gerakan memerdekakan bangsa Indonesia ini dari penjajahan Belanda, dari penjajahan Portugis, dari penjajahan Jepang, yang mana mereka menjajah Indonesia dalam arti mereka mengambil hak-hak bangsa Indonesia, dirampas oleh mereka. Maka diperangi ini oleh bangsa Indonesia. Nah, dalam hal ini bersekutu, kompak, bersatu dari Sabang sampai Merauke dalam hal ini antara para wali, para ulama, para syuhada, para solehin dan umat Islam dengan non muslim dalam hal ini bersekutu. Hindunya, Budanya, Konghucunya, yang tidak beragama sekalipun, pokoknya dari Sabang sampai Merauke bersatu semuanya. Lahirlah Bhinneka Tunggal Ika, lahirlah kesatuan persatuan Indonesia. Nah, dalam sisi ini, tapi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para ulama dan para wali, ada sisi lain, yaitu kemerdekaan yang secara total. Kemerdekaan yang secara total. Maka para ulama itu bukan cuma proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, negara Indonesia dari penjajahannya bangsa asing saat itu,
tapi juga para ulama-ulama yang ada di Indonesia pada khususnya, beliau-beliau adalah proklamator kemerdekaan manusia secara total. Oleh sebab itulah kita umat Islam harus punya cara, ya, yang sesuai dengan ajaran kita ketika kita mengingat jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan itu setiap bulan Agustus. Bagaimana cara muslim ketika mengingat perjuangan leluhur-leluhurnya? Kumpul, mendengar nasihat ulama, mendengar sejarah, ya, perjuangan, diungkap, dibuka agar dikenal oleh semuanya bahwa kemerdekaan ini, ya, tidak muncul begitu saja, ya, tidak muncul dengan hanya membalikan telapak tangan atau bim salabim abrakadabra, tidak, tapi kemerdekaan ini lahir dengan genangan darah di mana-mana. Nah, ingat, dengan apa? Ditebus dengan nyawa, dengan pengorbanan harta benda, dengan tangisan, Masya Allah, dengan puasa, dengan tirakat, dengan berdoa. Ini kemerdekaan yang diperjuangkan oleh leluhur-leluhur kita. Masa iya pantas kita sebagai anak cucunya ketika mengingat leluhurnya yang dibantai, leluhurnya yang dibunuh, ditembak, leluhurnya yang dibakar, leluhurnya yang dibunuh, ya, seenaknya, dicincang, kan, dipenjara, dirodikan, diromusakan, lalu anak cucunya joget-joget. Pantas enggak? Pantas enggak? Enggak pantas, enggak pantas. Maka dalam momen memperingati kemerdekaan itu harus dikaitkan, ingat, kepada apa? Kepada pengorbanan, perjuangan leluhur-leluhur kita. Jangan hanya melihat kemerdekaan itu adalah anugerah dari Allah, mari kita joget. Bukan. Mengingat kemerdekaan anugerah Allah ini harus mengingat darah di mana-mana. Harus diterbayang oleh kita bagaimana leluhur kita dibantai oleh Jepang, oleh Belanda. Dan jumlahnya bukan 1-2, karena pejuang kemerdekaan itu tidak terhitung. Yang disebut dalam sejarah 1, 2, 3 orang itu, ya, yang ditulis oleh penulis sejarah tersebut, yang memang sohor-sohornya. Adapun yang tidak masyhurnya tidak terhitung itu, baik muslim maupun non muslim, karena sama-sama berjuang semuanya. Dari sisi ini, yang berbeda adalah dari sisi kemerdekaan total. Ini berbicara ini adalah berbicara perjuangannya para rasul, perjuangannya para ulama-ulama Allah. Faham tidak? Jelas? Alhamdulillah. Nah, di sini, ya, dikaitkan dengan hijrah. Hijrah itu perjuangan, hijrah itu pengorbanan. Maka sering Buya ingatkan, kalau kita mengingat hijrah Nabi, jangan dibayang dengan seperti kita hijrah pindah dari satu rumah ke rumah kita yang lain, dari satu perumahan ke perumahan yang lain, bawa kasur, bawa alat-alat rumah, kemana? Saya mau hijrah, mau pindah. Jangan dibayangkan seperti itu. Karena hijrah Nabi itu, ingat, Nabi itu mau dibantai itu, hijrah itu. Hijrah Nabi itu adalah penyelamatan sahabat keluarga Nabi yang sudah masuk Islam dari ancaman pembantaian orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang memusuhi, yang mereka radikal, dan memusuhi ajaran Islam, memusuhi utusan Allah, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, memusuhi orang-orang yang memeluk Islam. Sudah dilayani dengan kesabaran,
tetap dengan akhlak yang baik, dengan perbuatan yang mulia yang baik, dengan silaturahmi yang baik. Tapi mereka masih tetap ingin mengikis habis, mereka masih tetap ingin membantai Nabi sampai puncaknya itu Nabi mau dibunuh. Bagaimana cara Allah? Cara Allah untuk menyelamatkan ajarannya, agamanya, untuk menyelamatkan Rasulnya dan para pengikutnya. Allah menyuruh kepada baginda Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Dan malam hijrah itu adalah malam rencana pembunuhan Kangjeng Nabi Muhammad terhadap Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu hijrah itu. Kan hijrah Nabi itu di sangat genting-gentingnya, di saat puncak-puncaknya kaum kafirin mau membantai Nabi dan para pengikut Nabi. Dan hijrah itu sebagai lambang akhlak yang mulia. Nabi tidak melawan, lebih baik Nabi pindah. Masya Allah, Nabi tidak melawan, ingat. Tapi Nabi pindah. Setelah Nabi sabar berpuluh-puluh tahun, selama 13 tahun dengan sahabatnya di Makkah, tidak melawan, tidak melawan. Dilayani dengan kesabaran, dengan akhlak yang mulia dan sebagainya. Mana perlawanan Nabi? Enggak pernah Nabi mengajarkan strategi perang, enggak pernah. Itu terjadi di mana? Di Madinah. Itu pun juga setelah ke Madinah, ketika orang-orang Mekah berani-beraninya sampai mengejar ke Madinah dan mengajak kerajaan lain untuk apa? Menumpas ajaran Islam, menumpas pemeluk-pemeluk Islam. Dan Allah mengizinkan kepada Nabi kita SAW dan para pengikutnya untuk apa? Untuk melawan. Terjadilah peperangan yang diajarkan dalam Islam bukan peperangan yang memulai, tapi peperangan yang merupakan emergency exit, penyelamatan ini. Yang terakhir disabari, sudah tidak bisa lagi. Dengan cara sabar, dengan cara tetap akhlak yang mulia, masih tetap mereka mau membunuh. Dan itu sudah sampai kepada mau membunuh, menghabisi nyawa. Nah, baru ada perlawanan. Dan peperangan di zaman Nabi bukan untuk membunuh juga, tapi hanya untuk menjaga agama, untuk menjaga orang yang sudah memeluk Islam dari apa? Dari kejahatan orang-orang yang memusuhinya. Sehingga kalau kita melihat sejarah, bagaimana Nabi dan para sahabatnya dalam sejarahnya, mana yang sengaja dibunuh, sengaja itu dibunuh terlebih dahulu atau menyerang, mana dalam sejarah? Gak ada. Bukankah yang disebut peperangan di dalam Islam itu dikarenakan orang-orang kafir yang mendahului, dikarenakan orang-orang kafir yang memusuhi, dikarenakan orang-orang kafir yang mereka mengingkari janji, mengingkari kesepakatan. Setelah ada perjanjian gencatan senjata, di mana? Itu di Makkah, di Hudaybiyah, yang disebut Sulhul Hudaybiyah. Lalu siapa yang terlebih dahulu melanggar perjanjian? Bukankah mereka orang kafir? Sehingga terjadi lagi peperangan. Allah. Itu kan di tahun ke-6 Hijrah terjadi Sulhul Hudaybiyah. Buka sejarah. Karena ulama-ulama Islam mencatat sejarah ini di atas kejujuran dan keamanahan, tidak manipulasi sejarah seperti yang serang terjadi di muka bumi ini. Banyak yang manipulasi sejarah, bikin pembelaan-pembelaan terhadap dirinya yang salah, pencitraan disebutnya. Enggak, dalam ajaran Islam murni berbicara sejarah, begini faktanya. Allah. Jelas tidak?
Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan iman dan Islam, menganugerahkan takwa pada diri kita, maka seluruh Rasul pasti mewasiatkan takwa. Semua Nabi pasti mewasiatkan takwa. Setiap hari Jumat khatib pasti mewasiatkan takwa. Karena takwa adalah, itulah kunci kemerdekaan yang secara total. Semoga kita semuanya menjadi manusia-manusia merdeka secara total, ya, dengan ajaran Islam, dengan ajaran Allah, dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi seluruh para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan semua para pejuang kemerdekaan secara total, ya, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan para anbiya, para mursalin alaihi wassalatu wassalam, para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Syuhdillahi lahumul fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Semoga kalimat ini manfaat dan barokah, ya, bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.